Shalom, 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 shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi hidup kita hari ini, amin. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di hari Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri dengan cara menjalani hari ini dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan tentunya. Dan sama seperti Tuhan sudah memberkati tidur malam kita, maka percayalah sepanjang hari ini Tuhan juga pasti akan memberkati dan menolong hidup kita. Hari ini sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita, mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan tetap kita ambil dari pembacaan satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama kitab Yeremia. Dan hari ini kita telah berada di pasal yang ke-46, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-46 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Judul renungan kita hari ini, jangan pernah takut lagi. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-28. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai beraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Yeremia pasal yang ke-46 dalam pembacaan kita hari ini berisikan nubuatan mengenai penghukuman atas Mesir. Melihat rencana penghukuman tersebut, keturunan Yakub yaitu Israel mengalami ketakutan. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka agar mereka jangan takut, sebab Tuhan akan menyelamatkan mereka. Mereka juga jangan takut sebab Tuhan sendiri akan melindungi umatnya di negeri pembuangan. Dan jangan takut kata Tuhan, sebab Tuhan menyertai keturunan Yakub. Jangan takut kata Tuhan, sebab Tuhan melindungi orang benar yang hidup menurut hukum Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, sebagaimana Tuhan menyatakan untuk tidak takut kepada bangsa Yehuda, itu pun berlaku atas hidup kita hari ini. Di tengah kondisi ketidakpastian di seluruh dunia, memungkinkan umat Tuhan mengalami ketakutan. Dampak pandemi COVID yang masih berkepanjangan, resesi ekonomi dan konflik antara bangsa telah menimbulkan banyak penderitaan bagi umat manusia. Apakah kita akan merasa takut tentang semua itu? Apakah kita akan merasa takut seperti bangsa Israel? Ketakutan dan kekhawatiran bisa saja timbul dalam hati kita memang. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan dan memandang kebesarannya yang sanggup menolong kita dari semua persoalan-persoalan yang sedang terjadi di dunia ini, dan berserahlah kepadanya. Percayalah, Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Dia akan memelihara dan melindungi kita. Percayalah, Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita seperti namanya Immanuel, yang berarti menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dia akan memelihara dan melindungi hidup kita di masa-masa yang sulit. Karena itu tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kekacauan, pergolakan, dan keadaan-keadaan yang sulit di tengah-tengah dunia ini, selama kita percaya Tuhan menyertai kita dan selama kita percaya Dia adalah Allah yang hidup, seperti mana Dia menjanjikan penyertaannya kepada bangsa Yehuda, Dia juga menyatakan hal yang sama kepada kita, bahwa kita tidak perlu takut. Amin. Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita tidak perlu takut, sebab Tuhan sendiri akan melindungi kita. Dan kita tidak perlu takut, sebab Tuhan akan menyertai kita seperti namanya, Immanuel. Dan kita tidak perlu takut, sebab Tuhan melindungi kita dengan kuasa tangannya yang hebat, yang akan terus menuntun, memberkati, dan menghidupkan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini terus memberikan semangat kepada kita untuk menjalani hari-hari kita meskipun ada persoalan-persoalan yang datang silih berganti. Percayalah, Tuhan menyertai kita dalam setiap kondisi itu. Dan Dia berkata hari ini, jangan takut. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita, dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk kesejahteraan sidang jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk memperoleh setiap impian-impian dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit,
dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.